Orang ini adalah seorang miliarder, tapi bekerja sebagai staf kebersihan. Tujuannya sangat sederhana. Itulah mencuri kalung berharga 20 juta dolar ini. Dan cara dia mencurinya juga sangat spesial. Pertama, dia memasuki pelelangan sebagai miliarder, lalu menawar 60 juta dolar, dan berhasil membeli kalung itu. Tapi ada sesuatu yang dia tidak tahu. Sementara dia memeriksa barang, seorang kawan yang menyamar sebagai penjaga keamanan telah mengkhianatinya. Dia didorong ke lantai oleh rekan satu timnya. Lalu mereka berdua saling bergulat, dan kalung jatuh ke lantai. Ketika rekan satu timnya melihatnya, mereka segera mengambilnya. Mereka melarikan diri dari gedung. Curi supercar berwarna merah dan lari. Tapi belum pergi jauh, mobil kehilangan kendali dan menabrak gedung. Polisi dengan cepat menangkap 3 kaki tangan ini. Namun, semuanya telah ada dalam rencana miliarder. Dia tahu sebelumnya bahwa mereka akan mengkhianati. Jadi sebelum jatuh ke tanah, dia dengan cepat menyembunyikan kalung itu di tempat sampah. Lalu ambil kalung palsu yang sudah disiapkan, membuangnya ke lantai. Pertukaran yang bagus ini berhasil menipu semua orang. Di malam hari, dia berubah menjadi petugas kebersihan, berpura-pura membersihkan, dapatkan perhiasan dengan lancar. Semua hal yang ia lakukan bukan karena dia suka barang ini, tapi karena almarhum ayahnya. 30 tahun yang lalu, bos ayahnya tidak sengaja kehilangan kalung senilai puluhan juta. Tapi dia pandai bohong, bersikeras bahwa ayahnya telah mencurinya. Itu sebabnya ayahnya dipenjara. Tapi yang aneh adalah, kalung masih tidak dapat ditemukan. Ayahnya juga secara misterius gantung diri. Dari sana, lokasi kalung itu menjadi rahasia yang belum terpecahkan. Tapi di masa sekarang 30 tahun kemudian, Asane kebetulan melihat kalung yang ayahnya telah salah dituduh muncul di layar TV. Apalagi putri bos ayahnya sedang mengadakan lelang di Louvre Museum. Mungkinkah ayahnya difitnah secara terang-terangan untuk menyelidiki mengapa itu dicuri? Makanya Asane memberanikan diri untuk berkomplot untuk mencurinya. Setelah itu, Asane membuat janji untuk bertemu putri bos, yang bernama Juliet, di taman. Dia mengatakan kepadanya secara langsung bahwa dia mencuri gelang itu. Dia bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Tapi harus memberitahu dia mengapa kalung itu muncul di Museum Louvre. Juliet benar-benar tidak tahu apa-apa. Katanya kalung ini 5 tahun yang lalu, ayahnya membelinya dari seorang pedagang perhiasan. Lihat, Juliet tidak berbohong. Asane cepat pergi. Dia pulang, membuka koper berisi sisa-sisa peninggalan ayahnya. Dia akhirnya menemukan petunjuk dari surat ayahnya. Dalam surat ayahnya menulis bahwa jika dia bisa menemukan Mark, dia akan menemukan kebenarannya. Pria ini juga berada di penjara bersama ayahnya saat itu. Jadi, Asane menyusup ke penjara, berhasil menemukan seseorang bernama Mark. Mark terungkap ke Asane sebelum ayahnya bunuh diri, meninggalkannya sebuah buku. Ikuti petunjuk Mark. Asane menemukan buku yang ditinggalkan ayahnya. Ada beberapa kata dalam buku yang disorot dalam huruf tebal oleh ayahnya. Setelah menyatukan kata-kata ini, lalu bentuklah kalimat lengkap. Ternyata ayahnya diperkosa oleh seorang wanita bernama Ana. Untuk saat ini, temukan saja Ana, maka dapat mengungkapkan rahasia ini. Tetapi ketika kebenaran secara bertahap terungkap, lalu Asane tiba-tiba bunuh diri untuk membalaskan dendam untuk ayahnya. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Asane dimasukkan ke dalam kantong mayat oleh staf medis penjara dan diangkut. Tapi tiba-tiba, resleting tas mayat perlahan ditarik ke bawah. Ternyata Asane belum mati. Dia berpura-pura mati untuk keluar dari penjara. Selanjutnya, temukan saja wanita yang bernama Ana. Dengan begitu dapat menemukan kebenaran misterius dari bunuh diri ayahnya. 30 tahun yang lalu ayahnya diperkosa dan harus masuk penjara. Akhirnya mati dengan menyedihkan di penjara. Untuk mencari tahu siapa yang menyalahkan ayahnya, Asane menemukan petunjuk yang ditinggalkan ayahnya di buku. Jika bisa menemukan Ana, dia dapat mengungkapkan rahasianya. Asane menemukan Ana dengan sangat cepat. Ana telah menjadi bos ayahnya sejak itu.
Ternyata kalung itu tidak hilang sama sekali. Seluruh keluarga membuat koreografi dan bertindak sendiri. Dan menggunakan ayahnya sebagai tameng untuk disalahkan. Tapi alasan dibaliknya mengejutkan orang. Ana mengakui, selama ayahmu mengaku, anaknya akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pada saat yang sama, Ana membeli hubungan. Masukkan dia ke penjara sesegera mungkin. Demi anaknya. Bahwa ayahnya harus menandatangani pengakuan itu. Tapi tak disangka, Dumont seorang polisi disuap oleh Ana. Memainkan trik di belakang punggungnya. Menyebabkan ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya, ayahnya tidak tahan dengan penghinaan dan memilih kematian. Ana berkata, Dumont tidak memiliki permusuhan terhadap ayahnya. Dia masih tidak mengerti mengapa Dumont mau menyakiti ayahnya. Dan Asane menemukan Dumont dan menculiknya. Dia bertanya kepadanya, siapa dalang di baliknya? Tapi Dumont tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Jelas dia sangat takut pada orang itu. Jika mengatakannya, bahkan tidak akan tahan kehidupan lagi. Asane mengancam Dumont bahwa, jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan hidup sampai hari esok. Dumont akhirnya mengatakan kebenaran di balik cerita itu. Tahun itu, ayahnya dipenjara oleh bosnya, Hubert. Kemudian, Hubert mengirim istrinya ke penjara dengan membuat perjanjian. Dan menasihatinya untuk mengaku. Khawatir setelah ayahnya dibebaskan dari penjara, itu akan menimbulkan masalah. Hubert pergi ke Dumont. Suap dia untuk memaksa ayah Asane mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan masalah. Alasan Hubert berbohong kalung itu hilang adalah menikmati premi asuransi yang tinggi. Gunakan uang asuransi untuk mengembangkan bisnis yang sedang tumbuh. Setelah Asane mengetahui kebenaran, dia bersumpah dia akan mengalahkan Hubert. Tentu saja, dia sendiri tidak cukup. Asane juga menemukan seorang wanita lain. Dia adalah tokoh kunci dalam tujuan ini. Apa cara terbaik untuk menghancurkan seseorang? Itu untuk memahami titik lemah mereka. Asane membuat janji bertemu dengan seorang jurnalis wanita. Tahun itu, dia sendiri yang memegang bukti untuk membuktikan bahwa Hubert harus mengkhianati negara. Karena itu dia menderita penindasan dari masyarakatnya. Kehilangan pekerjaan, kehidupan didorong ke dasar masyarakat. Mendengar bahwa Asane ingin menggulingkan Hubert, dia sepertinya telah melihat harapan. Jadi dia memberikan video Hubert melakukan kejahatan. Tunjukkan pada Asane menonton. Tahun itu, demi keuntungan, Hubert tidak segan-segan mengkhianati negara. Menjual senjata militer kepada teroris. Akibatnya, negara diserang oleh teroris. Asane menyebarkan video ini di internet. 2 jam kemudian, ini telah menjadi topik hot untuk diskusi. Mendapatkan perhatian orang-orang di seluruh negeri. Sementara itu, melihat videonya, Hubert agak takut. Pada saat ini, lusinan reporter mengepung pintunya. Ingin dia mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian itu. Tapi Hubert hanya berkata, itu semua bohong. Bahkan terang-terangan memprovokasi orang tersebut untuk memutar video di depan wartawan. Berani keluar. Asane juga tidak tipe yang mudah menyerah. Dia berpura-pura menjadi orang tua. Langsung ke stasiun TV. Bersiap untuk mengungkap semua kejahatan pengkhianatan negara oleh Hubert. Tetapi dia tidak bisa menyangka bahwa dia meremehkan kekuatan uangnya. Dialog dalam video telah diubah. Ternyata, Hubert menyuap penyiar. Ubah isi siaran. Dan mengirim seorang pembunuh ke lokasi syuting. Untuk menghancurkan Asane. Untungnya, Asane adalah seorang ahli. Dengan mudah mengalahkan pembunuh setelah beberapa gerakan. Lolos keluar dengan lancar. Namun, jurnalis wanita sekarang kurang beruntung. Pembunuh yang dikirim Hubert telah menemukan rumahnya. Menginterogasinya tentang alamat rumah Asane. Jurnalis wanita lebih baik mati. Bertekad untuk tidak mengkhianatinya. Saat Asane lari ke rumah dia, kemudian dia menemukan bahwa dia telah digantung di balok oleh seorang pembunuh. Asane harus membalas dendam. Tapi dia harus membawa istri dan anaknya untuk pergi bersembunyi dulu. Seluruh keluarga duduk di kereta api. Tapi, pembunuh Hubert juga melacaknya ke kereta api itu. Seluruh keluarga pergi ke kota lain. Tidak lama kemudian, putranya hilang.